Shalom adik-adik, selamat datang di SSC Channel. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian hari ini. Sudah siap mengikuti kebaktian adik-adik? Tema kita hari ini adalah Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yuk kita awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik bisa sambil berdiri, ikuti gerakan Kak Diah ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Silakan duduk adik-adik, kembali duduk yang manis dan tertib ya. Kak Gembira akan berdoa untuk pembukaan dan sekaligus doa firman Tuhan. Kak Gembira akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Silakan Kak Gembira. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Engkau yang memimpin kami dan menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dengarkan yang baik ya adik-adik. Suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau cek dulu apakah adik-adik mendengarkan dengan baik. Kakak akan tanya kepada adik-adik kelas 1 sampai kelas 3. Kepada adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang pergi ke bait Allah untuk berdoa? Ya, benar adik-adik. Bapak, Petrus dan Yohanes, mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik kelas balita. Adik-adik kelas balita siap-siap ya. Siapakah yang dilihat oleh Bapak Petrus dan Yohanes di gerbang bait Allah? Ayo siapa? Ya benar, seorang bapak yang lumpuh. Lumpuh artinya dia tidak bisa berjalan adik-adik. Dia tidak bisa berjalan sehingga setiap hari ada orang yang harus mengangkatnya, kemudian meletakkannya di gerbang bait Allah. Dia kerjanya mengemis, dia meminta-minta kepada orang yang akan masuk ke bait Allah adik-adik. Waktu dia melihat Bapak Petrus dan Yohanes, dia mengemis adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Apa yang dikatakan oleh Bapak Petrus waktu dia melihat orang lumpuh itu? Ya, dia mengatakan, "Lihatlah pada kami, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Wah, apa yang terjadi adik-adik? Wah, orang itu berdiri, kemudian dia bisa berjalan. Dia bukan hanya bisa berjalan, dia bisa melompat, dia memuji Allah. Wah, dia senang sekali adik-adik. Dia akhirnya bisa berjalan adik-adik. Wah, Bapak Petrus bisa melakukannya karena dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan memampukannya untuk bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan memberikan kuasa kepada Bapak Petrus sehingga orang lumpuh itu sembuh. Nah, adik-adik juga harus percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa dipakai seperti Bapak Petrus. Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan untuk menolong orang yang susah seperti Bapak Petrus? Ya, kita bisa mendoakan teman atau keluarga kita yang sedang sakit. Kita bisa berbagi apa yang kita punya kepada orang-orang yang susah dan menderita. Apakah adik-adik mau? Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau mengasihi orang-orang lain. Sekarang, mari kita berdoa adik-adik. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Seperti Bapak Petrus, kami mau percaya akan kuasa Tuhan. Dan kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah dan menderita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Terima kasih Kak Gembira. Sekarang
kita bersiap untuk ayat hafalan ya. Buka Alkitabnya, Yohanes 15 ayat 12. Yuk adik-adik, kita baca sama-sama dari alamatnya ya. Kak Dia akan berikan contoh gerakannya, adik-adik bisa mengikuti. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas supaya kita lebih mudah mengingat dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Nah, aktivitas kita hari ini kita akan membuat ini. Ini adalah nama teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik yang akan adik-adik tolong, adik-adik doakan, dan banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi mereka. Di bagian atas ini adalah ayat hafalan yang sudah kita hafalkan pada hari ini, yaitu inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, dari Yohanes 15 ayat 12. Di bawah sini dituliskan nama dan kelas adik-adik. Ayo adik-adik, kita mulai mengerjakan dan peralatan yang dibutuhkan: kertas putih atau kertas berwarna, pensil warna atau krayon, lem kertas, penggaris, gunting. Masih balita bisa meminta bantuan dari mama atau papa ya. Kita akan menggambar awan terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan ayat hafalan hari ini. Inilah perintahku supaya kamu. Nah, kalau sudah kita tulis, kita bisa hias, bisa digambar, bisa dikasih stiker. Menggambar hati. Untuk lebih mudahnya, kita bikin dulu di kertas hatinya seperti ini. Kita bikin cetakannya terlebih dahulu. Nah, kita tinggal mencetaknya. 1, 2, dan seterusnya. Bila sudah digambar, kita bisa mewarnainya. Adik-adik bisa mewarnai nih, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Diwarnai semuanya. Jadi warnai semua, dituliskan namanya. Mau nama siapa? Misalnya Biem, Andi, Rudi, dan seterusnya. Semua dari kertas. Kita bikin garis. Garis lagi seperti ini. Sampai beberapa garis sesuai dengan yang adik-adik perlukan. Wah, kita gambar dan kita hias, kita warnai. Sekarang kita mengguntingnya.
Adik-adik mengguntingnya dengan rapi ya. Kita gunting semuanya. Gunting bentuk awannya, bentuk hatinya. Kalau semua sudah kita gunting, sekarang kita akan melem. Pertama-tama kita lem dulu tali-talinya. Nih. Kita lem di sini. Kita lem di sini. Ini kita lem lagi. Dilem lagi sini. Kemudian kita lem hati yang berbentuk hati. Nah, jadi sudah. Sudah selesai. Adik-adik bisa menempelnya di kamar atau di meja belajar adik-adik. Dan jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa melihatnya di Instagram Komisi Anak GKI Cinere. Adik-adik, bagaimana aktivitas hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Siapkan hati kita ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kak Tia akan pimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, kiranya Engkau melindungi papa mama, opa oma, kakak adik, dan semua yang ada di keluarga kami. Berikan kesehatan, lindungi kami Tuhan dari penyebaran virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di sekolah, agar mereka juga diberikan kesehatan. Bapak, Ibu guru, kakak-kakak, sekolah minggu bersama dengan keluarga mereka, Tuhan juga melindungi, memberikan kesehatan dan menjauhkan dari penyebaran virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya yang terlibat. Tuhan, Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Pulihkan dan hentikan penyebaran virus corona ya Tuhan. Kami juga teringat akan gereja kami GKI Cinere. Tuhan berkati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dalam menjalankan kebaktian online agar semua boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat, petugas rumah sakit yang sungguh dengan tulus dan ikhlas membantu kesembuhan pasien corona. Tuhan, lindungilah mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkenan memulihkan dan melindungi bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik bisa kan semuanya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama dengan gerakan. Ikuti ya gerakan Kak Tia. Dengan
Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kali ini. Kita tutup dengan doa. Kak Dia akan pimpin dalam doa. Kembali yuk, lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, beri kami hati yang penuh kasih untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Dimanapun kami berada, kami boleh memberikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan minggu-minggu yang akan datang ke dalam tangan kasih setiamu. Tuhan, berkati juga agar minggu depan kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sampai di sini ya. Selamat hari Minggu. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai bertemu di SSC Channel berikutnya.